Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Immortality. Ayo langsung aja ke alurnya. Gunung setinggi 1000 kaki, penuh dengan pinus dan cemara. Air terjun dan mata air, istana satu demi satu berdiri di lereng gunung. Di antara puncak gunung yang sangat tinggi, ada Danau Tianji yang beriak. Di sebelah Danau Tianji berdiri istana yang lebih indah. Bango bersayap besi, elang bermahkota emas, rusa putih, harimau putih, kelinci giok, dan burung merak semuanya berjalan naik turun gunung. Ladang obat Ganoderma lucindum dan ginseng yang tak terhitung jumlahnya diatur di pegunungan, menghasilkan puluhan ribu ramuan. Istana listrik ungu. Ketiga karakter ini terukir di puncak gunung dan tertulis pada plakat di gerbang istana. Ini adalah puncak penting dari gunung kenaikan abadi. Istana Zidian yang dihadiahkan oleh sekte kenaikan abadi setelah Fang Xingxue menjadi murid sejati, mewakili semacam simbol status. Pada saat ini, Fang Xingxue sedang duduk di kursi istana Zidian, memandangi para pelayan 800 atau 900 orang di bawah, sedikit mengernyit. Meskipun istana Zidian ini adalah milik saya berdedikasi untuk kultivasi saya, dan saya akan menunggu itu. Jika Anda ingin mundur, seringkali setelah beberapa bulan atau bahkan setengah tahun, tidak ada waktu untuk mengelola keluarga. Anda memiliki begitu banyak budak. Saya akan memilih beberapa orang yang dapat diandalkan untuk mengurusnya. Fang Han, saya mendengar King Wei mengatakan bahwa Anda memiliki kuda yang bagus. Bawa saja 250 orang dan bertanggung jawab untuk membesarkan Bango, harimau putih, dan binatang roh lainnya. Ini adalah kartu binatang roh. Anda mengambil kartu ini dan meneteskan darah di atasnya, dan binatang roh akan mendengarkanmu. Di antara kata-kata itu, cahaya merah terbang ke arah Fang Han. Fang Han meraihnya di tangannya, tetapi menemukan bahwa itu adalah plakat batu giok seukuran telapak tangan, dengan berbagai hewan berukuran remaja yang diukir di atasnya, seolah-olah roh hewan-hewan ini disegel di plakat batu giok. Benar saja, saya mendapat apresiasi dari nona muda tertua, dari seorang pelayan yang memelihara kuda. Dia menjadi kepala pelayan, dan dia langsung mengelola 250 orang. Status ini meningkat. Dalam keluarga Fang yang asli, Fang Han tidak mungkin untuk berubah dari seorang budak menjadi kepala pelayan besar sekaligus. Karena aturan keluarga Fang ketat dan hadiah serta hukumannya moderat. Selain itu, hubungannya rumit. Bahkan jika Fang Han memiliki prestasi, tidak mungkin baginya untuk naik ke posisi setinggi itu. Namun, berbeda di istana petir ungu gerbang kenaikan. Fang Xingxue mengabadikan dirinya untuk kultivasi dan tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengelola urusan keluarga. Jadi dia langsung diangkat dan dipromosikan. Ada apa? Dia adalah pelayan kecil tingkat rendah yang benar-benar naik di atas kita. Mustahil, tidak mungkin. Bagaimana mungkin nona tertua memilihnya sebagai kepala pengawas binatang buas? Fang Xingxue mengatakan ini begitu perintah turun. Para pelayan yang hadir segera berbicara banyak dan semua memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Secara khusus, beberapa pelayan yang sangat kuat memiliki tatapan galak di mata mereka, seolah-olah mereka akan memakan Fang Han. Pelayan yang kuat ini adalah semua pelayan yang dulunya memiliki status tinggi dalam keluarga Fang. Seperti kepala kolektor sewa, setiap musim gugur, dia membawa ribuan orang ke pedesaan untuk mendesak uang sewa. Orang-orang ini mengikuti Fang Xingxue
ke gunung kenaikan abadi kali ini. Semua ingin mendapatkan manfaat yang cukup. Manfaat gunung Yuhuasian dan puncak Zidian jauh lebih besar daripada manfaat keluarga Fang. Tapi sekarang manfaat besar telah diambil oleh Fang Han. Saya khawatir mereka memiliki niat untuk membunuh. Tetapi mereka tidak berani membuat masalah. Di markas besar keluarga Fang, mereka dapat menemukan hubungan di mana-mana dan melemparkan air kotor ke Fang Han. Tetapi di sini, kata-kata Fang Xingxue adalah dekrit kekaisaran, kuat dan tirani. Masih jelas di mataku, mana berani membuat suara. Fang Xingxue tidak peduli dengan gumaman orang-orang ini. Menurut pendapatnya, yang paling penting adalah berlatih, berlatih, dan berlatih. Jangan ganggu dia dengan hal-hal sepele ini. Dia mendapat kesan tentang Fang Han dan mempromosikannya. Dia adalah murid sejati yang bermartabat dari sekte kenaikan abadi. Dan kaisar tidak sebagus karakternya. Bagaimana dia masih memiliki pikiran untuk mengelola keluarga setiap hari? Ini adalah hal-hal manusia lakukan. Fang Xiang, Anda bertanggung jawab atas makanan dan pembersihan puncak Zidian. Pilih 300 pelayan saat saya retret. Ikuti resepnya dan antar makanan ke kamar saya yang tenang, tepat waktu setiap hari. Ya, Fang Xingxue terus menginstruksikan, dan seorang wanita bernama Fang Qiang berjalan keluar. Fang Qiang ini, yang awalnya adalah kepala gadis pelayan di rumah Fang, ditunjuk untuk bertanggung jawab atas makan dan bersih-bersih, yang hampir sama dengan posisi aslinya. Fang Man, Anda mengambil 200 orang untuk bertanggung jawab atas penanaman dan panen puncak Zidian, 80 ladang obat, beras harum kristal, dan bunga eksotis Zidian. Ya, seorang pria dengan mata tajam berdiri. Pria ini hanyalah salah satu dari niat membunuh Fang Han. Fang Rui, kamu membawa 200 orang bersamamu untuk mengelola pakaian, barang, dan pergi ke gunung untuk membeli semua jenis barang yang kamu butuhkan. Ya, aku akan menetapkan aturannya. Kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah 4 masalah besar telah diatur, tubuh Fang Xingxue bergerak dan segera menghilang, mundur dan berlatih. Pada saat yang sama, gerbang istana utama Istana Zidian perlahan ditutup, meninggalkan 8 atau 900 pelayan siap untuk mengambil tempat mereka di kotak. Adapun garis langsung asli keluarga Fang, wanita muda kedua, Fang Xingxue, tidak hadir karena mereka adalah murid sekte luar. Mereka pergi ke gunung yang lebih dalam untuk belajar seni. Murid gerbang kenaikan abadi dibagi menjadi murid luar, murid dalam, dan murid sejati. Kemudian ada banyak penatua yang bertanggung jawab atas hukum pidana, tetua Gongfa, dan lainnya, serta wakil ketua sekte dan akhirnya kepala sekolah. Para pelayan keluarga Fang ini sebenarnya bukan orang-orang dari sekte kenaikan abadi. Di antara mereka, para murid sekte luar bertarung satu sama lain dan ingin dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Sedangkan murid sekte dalam bertarung dan ingin dipromosikan menjadi murid sejati. Murid sejati berkelahi satu sama lain dan ingin dipromosikan menjadi tetua sekte. Sesepuh juga bertarung satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak otoritas. Murid dengan status tertinggi adalah murid sejati. Setiap murid sejati memiliki gunung mandiri dan memiliki status tinggi. Kekuatan magis dari beberapa murid sejati bahkan dapat dibandingkan dengan para tetua. Hanya saja, dia tidak memberikan kontribusi besar pada sekte, dan dia tidak bisa dipromosikan. 8 pengendara bango yang dibunuh Fang Xingxue di depan gunung tadi adalah murid dari sekte luar dan milik gunung lain, Puncak Bian.
Murid sejati dari Puncak Bian adalah Jin Xintai. Ketika Fang Xingxue membunuh mereka, dia adalah Li Wei. Dia baru saja menjadi murid sejati dan banyak orang menolak untuk menerimanya. Jika dia dipromosikan, dia akan kehilangan nafas. Di masa depan, banyak tindakannya akan merepotkan. Meskipun ada beberapa masalah setelahnya, Fang Xingxue percaya bahwa dia bisa mengatasinya. Kartu segudang binatang buas ini setelah meneteskan darah dapat mengendalikan bango dan harimau putih. Saya harus mencobanya. Ini seperti mengendali burung bango ke langit. Namun, mari kita pilih pelayan terlebih dahulu. 250 orang mendengarkan saya. Fang Xingxue menutup istana petir. Gerbang istana Jidian ditutup. Fang Han segera menyentuh kartu binatang roh dan ingin meneteskan darah di atasnya dan kemudian mengontrol penerbangan bango. Rasa terbang di langit adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Pada saat yang sama, dia juga harus memilih seorang pelayan. Nak, bawa kartu binatang roh. Dengan seringnya, dia memberikannya pada dirinya sendiri. Fang Han buru-buru menoleh dan melihat seorang pria parubaya mengenakan sutra berkualitas tinggi dengan wajah panjang dan sempit. Sambil menyeringai, dia memaksanya selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu berderak seperti kepala harimau menatap kelinci putih kecil itu. Pada saat yang sama, Fang Men dan Fang Rui memegang tangan mereka dan melihat Fang Han dengan niat membunuh. Fang Lie, apa yang kamu lakukan? Fang Han tahu bahwa pria parubaya yang perlahan-lahan dipaksa. Dia tahu bahwa pria parubaya ini adalah orang dengan status yang sangat tinggi di keluarga Fang. Namanya Fang Lie dan dia adalah kepala penjaga. Kali ini, perbedaan besar dalam mengelola binatang roh tidak jatuh kepadanya. Tentu saja dia sangat tidak puas. Posisi asli Fang Lie di keluarga Fang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Fang Han. Bahkan beberapa murid dari keluarga Fang harus menghormatinya. Tentu saja, aku ingin kamu menyerahkan kartu binatang roh dan kamu bisa menjadi bawahanku. Kenapa kamu tidak mau menyerahkannya? Wajah Fang Lie menjadi lebih dingin ketika dia melihat penampilan Fang Han. Ini yang diperintahkan nona tertua. Fang Han berkata, bahkan jika nona tertua memerintahkan, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat merintahkan orang-orang di bawah dengan memperkenalkan pelayan tingkat rendah? Siapa di antara orang-orang yang hadir yang tidak lebih tinggi dari Anda di keluarga Fang? Dengan perintah Anda, mari kita lihat. Apakah mereka mendengarkanmu? Fang Dafu, anak ini memintamu untuk bekerja di bawahnya. Apakah kamu setuju atau tidak? Pada saat ini, Fang Man berbicara. Dia adalah pengumpul sewa di rumah Fang asli, kepala penjaga. Meskipun Fang Xingxue menunjuk untuk mengelola bidang obat kali ini, kepala pelayan Xiandou yang gemuk memandang rendah Fang Han. Dia segera menambahkan api menghadap salah satu pelayan bernama Fang Dafu. Lelucon, pelayan tingkat rendah yang memelihara kuda masih ingin menggunakanku. Bahkan jika rambutnya tidak tumbuh, pulanglah dan makan susu selama 2 tahun lagi. Fang Dafu adalah pria parubaya dengan wajah licin. Seorang lelaki tua di keluarga Fang mendengar itu. Dia langsung tertawa terbahak-bahak, menatap Fang Han dengan jijik. Nak, pengalaman macam apa yang kamu miliki untuk menjadi kepala pengawas hewan roh? Panggil pelayan lain. Susu di tubuhnya belum terputus. Apakah Anda masih ingin menggunakan kami? Manajer Lie, beri dia pelajaran. Beritahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya.
Nak, ingat, di rumah keluarga Fang, kamu selalu menjadi pelayan tingkat rendah dan tidak mungkin untuk berbalik. Aku akan mematahkan salah satu tulangmu hari ini, sehingga kamu dapat mengambil pelajaran masa depan. Fang Lie tersenyum kejam. Ngomong-ngomong, kepala pelayan ini dulu memiliki nama panggilan yang disebut tangan pemecah tulang. Sudah lama sejak saya tidak retak, tulang manusia dan tanganku benar-benar gatal. Benarkah? Aku tidak punya gengsi, jadi akan kutunjukkan gengsinya padamu. Fang Han meletakkan kartu binatang roh di tangannya dan menggerakkan langkah kakinya. 7 langkah kaki bintang. 7 jejak kaki muncul di tanah dalam sekejap. Dalam sekejap, Fang Han melakukan serangan pendahuluan dan menyambar di depan Fang Lie. Dan kemudian keterampilan kakinya meledak. Tendangan kuising. Bayangan kakinya meledak ke udara. Di kediaman keluarga Fang Han tidak berani menggunakan tendangan kuising. Tetapi berbeda di sini. Fang Sisue jelas tidak peduli dengan masalah ini dan meyakinkan para pelayan di bawah untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Angin kaki bersiul memilukan. Tidak bagus. Fang Lie pukulan penghancur tulang. Namun ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba dia merasakan sekuntum bunga di depannya. Dan Fang Han benar-benar menyambarnya. Mau tak mau, dia terkejut. 13 retak tulang. Dengan tergesa-gesa, dia menunjukkan teknik menggenggamnya yang kejam. Namun, kekuatan Fang Han jauh lebih besar darinya. Setiap kakinya secara langsung mematahkan teknik menggenggamnya. Duar, duar, duar. 5 tendangan berturut-turut mengenai tubuhnya. Apa? Tubuh besar Fang Lie terlempar seperti karung pasir jatuh ke tanah. Darah menyembur dengan liar dan buih darah di mulutnya seperti gelembung ikan. Kamu baru saja berkultivasi ke ranah kekuatan dan kelembutan tingkat keempat. Dan kamu berani marah di depanku. Fang Han menendang Fang Lie. Dan dia juga tertawa. Semua orang terkejut. Orang-orang yang hadir termasuk Fang Man dan Fang Rui juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pelayan kecil yang memelihara kuda akan benar-benar menendang kepala penjaga ke udara. Apakah Anda ingin saya pulang untuk minum susu sekarang? Fang Han yang masih kaget ketika semua orang bergerak dan bergerak beberapa langkah berturut-turut dan menyambar Fang Dafu, barusan kemudian menarik rambutnya. Seni bela diri Fang Han saat ini telah mencapai ranah kekuatan dan kelembutan. Dan dia telah memperoleh kekuatan dari pil emas 9 lubang. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya, dia memiliki semangat yang kejam di dalam hatinya, di mana Fang Dafu lawannya. Fang Dafu menjerit nyaring. Kulit kepalanya hampir robek oleh Fang Han. Berjuang keras. Bajingan kecil. Apa? Fang Han melemparkannya dengan keras. Dan Fang Dafu jatuh ke tanah. Kemudian dia menginjak langsung wajah Fang Dafu dan mundur dengan keras. Semua orang melihat bahwa wajah Fang Dafu hampir diinjak-injak, meninggalkan lebam dan darah terus keluar dari mulutnya. Fang Han menginjaknya lagi di tulang tangan Fang Dafu. Adegan tragis ini membuat semua orang ketakutan. Kamu tidak berpikir bahwa aku memiliki kekuatan. Fang Man, kamu mungkin berpikir bahwa aku adalah seorang penjahat, dan itu benar. Aku adalah seorang penjahat. Aku adalah seorang penjahat. Jika kamu tidak mendengarkanku, ini adalah akhir. Di sela-sela Fang Han melakukan tendangan kejam lagi, mematahkan salah satu tangan Fang Dafu. Berani memarahiku, aku akan membiarkanmu mematahkan tangan dan kakimu.
Tidak heran jika Nona Fang Xingxue yang tertua melihat dunia dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh. Mendengar retakan tulang Fang Dafu membuat suara gemericik di bawah kakinya. Kebahagiaan Fang Han terus meningkat. Kegembiraan keberhasilan penjahat yang sebenarnya adalah jenis kegembiraan yang memiliki kekuatan dan memanipulasi nasib orang lain. Setelah bertahun-tahun, pada saat ini, Fang Han merasa bahwa dia benar-benar seperti manusia. Saya juga harus memiliki kekuatan yang sangat kuat dan kekuatan alam misterius dari kekuatan gaib untuk menjadi seorang master. Kekuatan saat ini masih sangat lemah dan tidak signifikan. Penyegaran yang dibawa oleh kekuatan kecil ini bukanlah apa-apa. Itu pasti akan menjadi lebih kuat lagi dan lagi. Setelah mencoba penyegaran yang dibawa oleh kekuatan, Fang Han merasa bahwa kekayaan dan ketenaran semuanya adalah awan yang mengambang dan kekuatannya sendiri abadi. Fang Han, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu membunuh seseorang di sini. Fang Man berkata, dan kulit Fang Rui berubah drastis dan dia maju selangkah, bertanduk satu sama lain, samar-samar menutupi Fang Han. Kedua orang ini juga kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan naik ke posisi tinggi di antara antek-antek keluarga Fang. Apakah Anda juga ingin saya mematahkan tangan dan kaki Anda? Fang Han berbalik dan terus mencibir. Sejujurnya, saya telah berkultivasi ke tingkat kelima dari alam fisik dan alam kekuatan ilahi pertama. Apa? Tingkat kelima? Ranah kekuatan fisik. Tidak heran Fang Lie dikalahkan olehmu. Mendengar ini, Fang Men dan Fang Rui menjadi malu. Setelah mengolah tubuh fisik ke ranah kekuatan ilahi tingkat kelima, hanya beberapa murid inti dari keluarga Fang yang memiliki kemampuan, dan mereka hanya bergerak. Tingkat kekakuan dan kelembutan ketiga hingga keempat, dan bertarung melawan Fang Han menyakiti diri sendiri. Meskipun di dalam hati mereka, 10.000 orang tidak percaya bahwa Fang Han benar-benar akan berkultivasi ke tingkat kekuatan ilahi. Tetapi faktanya ada di depan mereka dan mereka tidak bisa tidak percaya. Fang Han berkata, demi kita semua melakukan sesuatu untuk Nona tertua, aku tidak akan mengganggu tangan dan kakimu hari ini. Ini tidak seperti berada di rumah Fang. Nona tertua berlatih setengah tahun dan aku akan memukulmu sampai mati dan melemparkannya ke bawah gunung yang merupakan masalah satu kalimat. Kalau begitu, mari kita lihat. Mulut Fang Men masih bersikeras. Baru saja, apakah kamu membujuk dan mengatakan bahwa kamu tidak akan mendengarkanku? Mengabaikan keluhan Fang Man, Fang Han mengalihkan perhatiannya ke beberapa pelayan yang baru saja membujuk. Melihat tatapannya yang tajam, beberapa pelayan yang baru saja dicemooh berlutut di tanah. Tuan Han, selamatkan hidupku. Tuan Han, di masa depan. Tuan Han? Mendengar orang lain memanggil Tuan, Fang Han tersenyum dalam hatinya. Bangun, mulai sekarang terus kamu akan mengikutiku dan merawat binatang roh untuk Nona tertua. Dan kamu memerintahkan lebih dari 200 orang secara bergantian. Dan saya adalah seorang utusan, karena barusan orang-orang yang menjadi sasaran ini tidak terburu-buru untuk membujuk lagi. Jika di masa lalu, setiap pelayan dari 200 orang memiliki status lebih tinggi dari Fang Han, bagaimana mereka bisa mendengarkannya? Namun, trik Fang Han adalah kesuksesan penjahat dan tidak ada yang berani menyentuh kepalanya yang buruk. Oke, tidak buruk. 250 orang diatur dan Fang Han berjalan ke Fang Lie
yang terbaring di tanah. Oke Fang Han, urusan hari ini berakhir. Fang Lie tidak mendengarkan perintah nona tertua dan ingin merampas kartu binatang roh. Itu juga salahnya sendiri. Kamu telah memainkannya sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk melakukan sesuatu. Pada saat ini, Fang Qiang yang baru saja melihat semuanya berbicara dengan mata dingin. Pemimpin pelayan yang bertanggung jawab atas seluruh makanan istana Zidian tampaknya adalah orang yang sangat misterius. Baru saja Fang Han menunjukkan kekuatannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan sekarang dia akhirnya keluar untuk menghentikannya. Itu juga yang aku maksud. Fang Han berbalik dan menatap Fang Qiang sebentar. Pelayan ini mengenakan gaun hijau panjang, tinggi dan memiliki kaki yang sangat panjang. Dia setinggi bangau, langsing dan ramping. Dengan tatapan kabur di matanya, terutama nafasnya sangat panjang. Kecepatan detak jantung juga terlihat jelas bahwa dia juga seorang master. Adapun Fang Qiang, Fang Han telah mendengarnya ketika keluarga Fang adalah seorang budak. Dia adalah kepala pelayan dengan status yang sangat tinggi. Dikabarkan bahwa Fang Setao, kepala keluarga Fang, Gubernur Long Yuan, bermaksud mengambilnya sebagai selir karena nona tertua keberatan, jadi selesai. Dengan penciuman, Fang Han merasa ada bau misterius di tubuhnya. Ayo pergi semuanya, ambil tempatmu. Kita perlu menjaga puncak Zidian, naik dan turun secara teratur, sehingga nona tertua dapat berlatih dengan tenang. Fang Qiang bertepuk tangan. Fang Man dan Fang Rui pertama-tama pergi dengan sekelompok orang, dan Fang Han juga pergi dengan sekelompok orang, memiliki istana besar di antara sisi gunung dan tinggal di sana. Puncak Zidian ini memiliki 7 atau 8 istana di atas dan di bawah seluruh puncak, kecuali istana petir ungu di puncak gunung, tempat Fang Xingxue tinggal dan berlatih. Istana lainnya adalah tempat tinggal para pelayan, tetapi mereka juga sangat indah dan megah. Fang Han tinggal di istana binatang spiritual. Di seluruh istana ada banyak kandang hewan dan peternakan unggas. Burung bango ini sangat besar. Di istana binatang spiritual, Fang Han melihat puluhan bango di tempat itu. Namun, bango ini sekarang terperangkap di istana. Ada jaring besar di langit dan ada jaring di semua sisi berwarna ungu murni, seperti semacam sutra ungu yang membuat bango ini tidak dapat terbang. Dengan setetes darah di atasnya, bisakah saya benar-benar memerintahkan bango ini? Fang Han mengeluarkan kartu 10.000 binatang. Tablet batu gio ini juga memiliki bentuk 36 bango. Setelah menggigit jarinya, Fang Han menjatuhkan setetes darahnya sendiri pada tablet binatang roh. Setetes darah ini turun dan tiba-tiba dia merasakan pikirannya. Tampaknya terintegrasi ke dalam tablet dan tablet itu tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya. Begitu pikirannya bergerak, kartu binatang benar-benar melayang ke udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa menerbangkan kartu binatang roh? Apakah saya juga berkultivasi ke alam rahasia kekuatan gaib? Fan berkata dengan kaget. Bukannya kamu telah berkultivasi ke alam misterius dari kekuatan supernatural? Tetapi kekuatan sihir dari kartu binatang roh itu sendiri. Pada kartu binatang roh ini, tetua dari sekte kenaikan abadi telah menggambarkan formasi yang hebat. Dan darahmu hanya menginspirasi formasi hebat. Ini adalah pemurnian, pengorbanan setetes darah. Sekarang kamu dapat berkomunikasi dengan 36 bango ini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakang Fang Han. Ternyata itu Nona Qiang. Fang Han melihatnya, tapi itu adalah Fang Qian, pemimpin pelayan misterius.
Nona Fang Qian, Anda sepertinya tahu banyak tentang itu. Kepala pelayan keluarga Fang selama bertahun-tahun, Fang Qian. Nenek moyang keluarga adalah murid sekte kenaikan abadi, dan saya juga tahu sedikit tentang itu. Sejak pengadilan kekaisaran, ada banyak upeti untuk sekte kenaikan abadi setiap tahun. Fang Qian berbicara dengan suara lembut, tidak mengungkapkan intinya, tapi Fang Qian mengungkapkan informasi yang sangat penting. Pengorbanan darah. Fang Han mendengar kata baru. Mengorbankan dengan status darah adalah metode untuk orang yang tidak tahu kekuatan gaib. Dan itu adalah cara mengorbankan senjata sihir. Sekte kenaikan abadi ada 3 jenis murid. Tipe murid pertama, sekte luar. Tipe murid kedua, murni, mengolah tubuh. Dan tipe murid ketiga, sekte dalam. Meskipun mereka tidak memiliki master yang telah melangkah ke alam kekuatan gaib, mereka semua memiliki senjata ajaib yang diberikan oleh sekte, atau pedang terbang, atau pisau terbang, pelindung perisai, jimat, dan lain-lain. Setelah pengorbanan status darah, itu dapat membuat murid tanpa kekuatan magis bergantung pada keinginan mereka, sangat meningkatkan pertahanan diri dan kemampuan mereka untuk bertahan melawan iblis. Musuh seperti sekte iblis bawaan dan sekte dewa iblis adalah musuh hidup dan mati dari sekte kenaikan abadi. Bagaimana kita bisa melawan musuh hanya dengan daging? Fang Qian tersenyum sedikit. Meskipun kami bukan murid sekte kenaikan abadi, tetapi jika kebetulan kami tertangkap dan jika seseorang menyukainya dan termasuk dalam dinding gerbang, Anda harus memahami hal-hal ini. 10.000 kartu binatang roh hanyalah senjata sihir tingkat rendah. Jika Anda benar-benar mendapatkan pedang terbang, senjata spiritual yang disempurnakan oleh para tetua gerbang bulu, setelah pengorbanan status darah, jantung termotivasi, dan pembunuhan itu berjarak 10 mil. Yang mana alat spiritual yang sebenarnya? Alat spiritual? Fang Han bertanya dengan heran. Senjata ajaib yang dibawa oleh pembudidaya dibagi menjadi senjata ajaib, senjata spiritual, senjata harta karun, senjata dewa, dan senjata peri. Fang Qian sepertinya menjelaskan kepada Fang Han. Senjata ajaib adalah bagian dari kekuatan sihir yang bisa digunakan oleh orang-orang, seperti jimat api, jimat air pemurni, jimat ledakan, dan kartu binatang roh. Anda dapat dengan mudah berkomunikasi dengan binatang roh. Senjata ajaib semacam ini selama itu adalah master yang telah berkultivasi ke alam rahasia supernatural kekuatan, dapat berkonsentrasi pada mana sendiri. Dan artefak spiritual adalah alam mistik dari kekuatan gaib. Mereka telah berkultivasi ke alam tingkat kelima, alam surga dan manusia, mana dibangun menjadi berbagai formasi besar yang diberkati pada artefak dan memiliki spiritualitas yang luar biasa. Harta karun adalah harta yang lebih langka. Kekuatan alat spiritual lebih besar. Jika tidak, maka tidak akan disebut harta karun. Adapun alat dewa, dikatakan dalam legenda bahwa harta dapat mengolah dengan sendirinya dan tumbuh terus-menerus. Alat dewa semacam ini sudah ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah melihat senjata abadi. Itu hanya dalam sejarah mitologi. Seni bela diri Anda telah dikultivasikan ke ranah kekuatan ilahi. Tetapi jika Anda bertemu seseorang dengan pedang terbang, dia bisa membunuhmu secara instan. Terima kasih Nona Qian, karena telah memberitahu saya begitu banyak. Itu membuka mata saya. Fang Han dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan pada saat yang sama merasa lebih misterius tentang identitas Fang Qian. Kamu menyinggung Fang Man dan Fang Rui hari ini. Cepat atau lambat,
mereka akan merugikanmu. Wanita tertua akan mundur dan tidak akan peduli dengan urusan duniawi para pelayan kita. Mungkin mereka telah berkomplot melawanmu. Setelah beberapa bulan, nona tertua akan keluar dari kultivasi dan itu tidak mungkin lagi. Aku mengingatkanmu. Fang Qiang mengangguk. Mereka? Fang Han tersenyum. Seni bela diri mereka secara alami bukan lawanmu, tetapi mereka telah mengirim seseorang untuk menemukan Tuan Muda Yu. Dan mereka ingin menuntutmu. Kamu harus berhati-hati. Juga Gunung Yuhua ada total 108 murid sejati. 3 menjadi 5.000. Murid batin kita dan ratusan ribu murid luar memiliki hubungan yang rumit. Nona tertua tidak ada bandingannya. Orang-orang yang membunuh Bian Feng kali ini dapat menyebabkan masalah bagi kita. Hidup kita sangat murah. Jika Anda membunuh orang, kamu akan membunuh mereka. Kamu harus berhati-hati. Itu saja yang harus saya katakan. Beri makan bango dengan baik dan waspadalah. Fang Qiang selesai berbicara dan berjalan keluar, meninggalkan Fang Han sendirian untuk berpikir. Tuan Muda Yu yang dipanggil Fang Yu adalah adik Fang Qingshui. Kali ini dia dibawa oleh Fang Qingshui dan pergi ke pedalaman Gunung Yuhua untuk menjadi murid luar. Fang Han ini juga tahu. Darah untuk pengorbanan, darah untuk pengorbanan. Ngomong-ngomong, aku masih memiliki gambar Jiaofu Huang Quan di tubuhku. Aku tidak tahu apakah itu bisa dikorbankan dengan darah. Fang Han tiba-tiba merasakan gerakan di hatinya. Gambar Jiaofu Huang Quan adalah kaisar dari sekte iblis. Hal-hal kaisar Huang Quan, saya tidak tahu apakah itu alat spiritual, harta, atau alat dewa. Bahkan alat abadi, ini jelas bukan yang terendah, senjata ajaib juga.